Ingat, tugas seorang trainer itu paling tidak kan ada 3 hal. Yang pertama, dia tahu masalahnya. Ya. Karena kita itu ingin menawarkan solusi. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Harvard, itu 70% pelatihan yang dilakukan ternyata itu tidak memberikan dampak terhadap kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Academy Trainer Group. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Saya Syukur Abdullah dan saya sebagai host di podcast Academy Trainer Group ini. Kali ini kita akan ngobrolin soal kompetensi yang bisa membedakan antara trainer yang biasa-biasa saja dengan trainer yang luar biasa atau yang tersertifikasi atau yang memenuhi kompetensi. Nah, untuk hal itu hari ini saya telah kedatangan tamu, seorang expert, seorang master trainer, seorang asesor yang sudah punya pengalaman di lebih dari 28 tahun di industri HR dan sekarang beralih menjadi seorang asesor trainer. Ini suatu hal yang luar biasa yang akan kita kupas di podcast Academy Trainer Group kali ini. Sebelum kita mulai, buat teman-teman yang baru pertama kali melihat podcast Academy Trainer Group ini, silakan follow, like, dan subscribe akun Academy Trainer Group. Baik sahabat, sebelum kita mulai, mari saya perkenalkan bintang tamu kita kali ini adalah Bapak Irwan Samana. Pak Ir, apa kabar? Baik, Alhamdulillah Pak Syukur, terima kasih sudah mengundang saya hari ini. Waduh, luar biasa di tengah-tengah kesibukan Pak Ir mau datang ke Academy Trainer Group untuk kita berbincang mengenai salah satu hal yang menurut saya akan luar biasa ya, berdampak bagi para lulusan Academy Trainer maupun orang-orang yang menjadi trainer nih Pak Ir. Siap, Ya. betul. Oke. Sebelum kita masuk ke topik utama nih Pak Ir, mau nanya nih, kok bisa ya Pak Ir setelah 28 tahun dari praktisi HR tiba-tiba terjun ke dunia trainer nih? Mungkin bisa diceritakan perjalanan Pak Ir nih selama 28 tahun ini. Oke, baik, terima kasih Pak Syukur. Sahabat semua, betul tadi yang disampaikan oleh Pak Syukur bahwa saya kurang lebih 28 tahun. 28 ya? 28 Persis tahun. 28 tahun. Persis 28 tahun. Ya, sebagai praktisi sumber daya manusia atau HR di beberapa perusahaan, baik perusahaan Jepang, perusahaan Amerika gitu ya, perusahaan Indonesia tapi perusahaan yang besar sekali. Dan ya kalau kita bicara pengelolaan sumber daya manusia kan memang sebenarnya ngurusin orang ya. Dan salah satu ngurusin orang itu kan termasuk ke salah satunya adalah kan ngajarin ya. Jadi di dalam sumber daya manusia atau human resource management itu ada 9 pilar. 9 pilar. Salah satu pilarnya itu adalah learning and development. Okay. Jadi kalau kita bicara learning and development, ya termasuk di dalamnya adalah mengembangkan orang, ya melalui training tentunya salah satunya kan. Nah, karena saya yang bertanggung jawab di bidang itu gitu ya, secara keseluruhan. Mulai dari karir saya waktu awal berkiprah gitu ya sebagai praktisi dari supervisor, kemudian manajer sampai terakhir saya pensiun di general manager di human capital, ya otomatis saya yang bertanggung jawab terhadap pengembangan karyawan. Nah, karena saya sendiri yang bertanggung jawab, Pak Syukur, ya otomatis kan berarti saya yang mengembangkan gitu ya, membangun sistemnya, dan sering juga saya ikutan ngajar gitu. Oke. Ya, jadi ya apa sih hal-hal yang menurut saya memang perlu dikembangkan, ya saya juga merasa bahwa ya sudah saya ikutan ngajar. Nah, disitulah kemudian asik juga ya gitu ya. Gitu ya. Dan kalau ditarik lebih jauh, ya alhamdulillah sih. Ini mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah gitu. Gitu. Siap. Sangat menarik ya Pak Ir ya, ketika tadi istilahnya jadi kayak sebenarnya nggak sengaja kecebur juga ya kalau begitu ya. Karena memang tugasnya adalah di learning and development, sehingga ikutan mengajar, terus jatuh cinta pada profesi trainer gitu ya Pak Ir ya. Iya, bisa dibilang sih seperti itu ya. Karena itu tadi kita merasa bahwa
ya kita punya tanggung jawab nih, Ah. gitu ya, bahwa HR itu harus mengembangkan sumber daya yang ada di organisasi atau di perusahaan. Jadi mau nggak mau nih, kita juga ikutan nyemplung di sana. Kalau nggak gitu nggak bisa ngerasain program yang kita develop itu sesuai yang kita harapkan atau tidak. Dan gitu. nyemplungnya nggak tanggung-tanggung. Iya. Setelah itu langsung menjadi seorang asesor untuk profesi trainer gitu ya. Itu sebenarnya ada lanjutannya. Pak Syukur. Silakan. Ya, ada Seru nih kalau gitu. lanjutannya. Jadi saya pensiun 2 kali. Pensiun 2 kali. Bisa bilang pensiun 2 kali. Yang pertama pensiun dini tahun 2018 gitu ya. Setelah hampir 23 tahun saya berkarir, saya merasa karena memang saya sebelumnya memang udah punya lembaga gitu ya. Jadi saya merasa udah saatnya saya mengembangkan lembaga saya sendiri gitu ya. Nah sayangnya 2018 kan nggak jauh dari 2020 tuh ada COVID tuh. Nah sehingga ya otomatis memang bisnis training waktu itu dan konsultan saya juga berjalan agak sulit gitu. Ya karena ketemu orang juga dibatasi dan segala macam. Nah alhamdulillah gitu ya, mungkin karena memang kompetensi saya udah dikenal gitu. Tahun 2020 jadi awal-awal COVID itu ada perusahaan yang kemudian nawarin saya kembali gitu. Jadi ngelamar, saya itu mah ngelamar cuma 1 kali ngelamar istri, tapi kalau pekerjaan alhamdulillah dilamar gitu. Ya, jadi saya kembali lagi masuk sebagai praktisi di sebuah perusahaan, posisi pada saat itu langsung di general manager ya human. Waktu itu masih human resources, tapi kemudian berjalannya waktu di sana saya kembangkan menjadi human capital. Boleh tahu bedanya nggak Pak Ir? Oh beda banget Pak Syukur. Beda ya. Jadi kalau human resources dengan human capital itu terutama dari sisi pendekatan. Ya, dari sisi pendekatan dan pemahaman yang harus kita miliki. Ya. Jadi kalau human resources kan lebih kepada pengembangan. Nah, kalau sudah human capital berarti kita sudah menganggap bahwa sumber daya yang ada di dalam organisasi, khususnya orang, itu adalah kapital. Yang namanya kapital itu harus ditingkatkan, gitu ya, dan itu punya nilai yang bisa kita kembangkan terus-menerus. Nah, dengan begitu pendekatannya pun menjadi berbeda. Siap. Ya, kalau human resources itu biasanya pendekatan KPI-nya lebih kepada nilai-nilai tertentu. Kalau di human capital pendekatannya udah lebih semuanya itu udah bahasa diduitin gitu loh. Nah, ya misalnya human resource return on investment, ya kan? Kemudian berapa sih nilai seorang terhadap value gitu ya? Semuanya di KPI kita tuh semuanya akhirnya ngomongnya duit gitu. Sehingga bahasa kita dengan owner itu menjadi sama. Nah, di situ lah bedanya kan? Karena ujung-ujungnya duit kan. Lu udah minta duit banyak gimana balikannya kan kayak gitu kira-kira. Nah, itu bahasa sederhananya perbedaan human resource management dengan human capital management masuk ke. Terus jadi trainer gitu. Nah, kebetulan kan tadi saya katakan saya pensiun 2 kali ya. Jadi setelah saya merasa bahwa tahun 2023 saya merasa cukup karena memang waktu itu diamanatkan untuk melakukan successor di perusahaan tersebut dan saya merasa sudah selesai. Maka kemudian pada saat itu saya yang mempensiunkan diri nih. Ya. Jadi saya langsung mengembangkan diri untuk mengembangkan perusahaan. Nah, pada waktu itu saya ketemu kembali dengan Babe Jamil. Memang kan saya udah kenal lama gitu ya. Hanya kan kita berkarir masing-masing nih Mas Syukur. Ya. Jadi setelah saya pensiun yang kedua kali itu, maka saya langsung pada waktu itu juga ada program dari Academy Trainer dan saya putuskan saya gabung gitu. Nah disitulah yang kemudian menjadi titik balik mungkin bagi saya gitu ya untuk benar-benar menekuni profesi ini. Itu Mas Syukur. Terus selama menjadi seorang tadi HR terus jadi trainer gitu ya, menurut Pak Ir apa sih fondasi atau dasar yang wajib dimiliki oleh seorang trainer? Oke, Pak Syukur. Gini, setelah saya menekuni gitu ya, dari tahun 2003 sampai sekarang lebih fokus gitu ya pada profesi khususnya di bidang kompetensi gitu ya. Kompetensi trainer gitu ya. Kompetensi trainer sejak artinya memang lebih banyak kita bicaranya SKKNI ya. Standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Akhirnya saya paham bahwa
untuk menjadi seorang trainer itu minimal paling tidak dia harus memiliki 2 kompetensi, Pak Syukur. 2 kompetensi. 2 kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi teknisnya. Nggak mungkin kan orang ngajar nggak tahu apa yang mau diajarnya kan. Betul. Itu yang pertama, itu adalah kompetensi teknis. Dan yang kedua, sahabat semua, Pak Syukur, kompetensi yang kedua yang harus dimiliki itu adalah kompetensi metodologi. Ya, metodologi pelatihan. Kan bagaimana kita bisa mengajarkan kompetensi teknis yang tadi kita miliki kalau kita tidak memiliki atau memahami metodologi pengajarannya. Nah, jadi supaya ya orang benar-benar setelah keluar atau selesai mengikuti pelatihan itu benar-benar merasa bahwa yes, masalah saya selesai. Ya, gitu ya. Gitu. Jadi bukan nanti stigma di masyarakat bahwa trainer cuma jago ngomong doang gitu ya. Oh iya, ya itu biasanya sih orang-orang yang baru masuk di dunia trainer tuh. Iya, jadi kalau jadi sebagai asesor kompetensi di BNSP gitu ya Pak Ir ya. Standar apa sih yang biasanya digunakan untuk menjadi seorang trainer? Oke. Paling tidak ada 3 hal fondasi kalau menurut saya gitu ya bahasanya. Untuk menjadi seorang trainer ya lebih-lebih kalau kita bicaranya itu yang berkaitan dengan kompetensi. Ya. Karena memang saat ini kalau kita bicara di dunia di dunia industri gitu ya. Itu yang dilihat itu adalah kompetensi. Ijazah itu adalah hanya untuk sebagai orang itu betul dia udah lulus pendidikan, tapi bisa tidaknya mengerjakan sesuatu itu adalah kompetensi. Nah, kompetensi itu kan terdiri dari 3 hal, Pak Syukur. Yang pertama knowledge. Ya, knowledge. Yang kedua adalah skill atau keterampilan, dan yang ketiga adalah attitude atau sikap kerja. Ya. Kebanyakan kita itu kalau kuliah itu kan rata-rata kita belajarnya tuh knowledge-nya nambah. Nah, itu juga yang biasanya kita lakukan kalau kita ngajar ya. Sebagai trainer, kita memberikan pengetahuan. Tapi kalau kita bicara trainer yang kompeten, itu mereka harus harus 3 hal ini yang dipenuhi. Jadi dalam mengajar gitu ya, memberikan pelatihan, 3-tiganya harus terpenuhi. Knowledge-nya dapat. Artinya kita mengajarkan dari yang tidak tahu menjadi tahu. Kemudian kita juga harus mengajarkan dari yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Itu artinya skillnya nambah. Betul. Kan? Dan yang terakhir adalah attitude tadi. Nah, attitude ini menjadi penting kalau di dalam dunia kerja disebutnya sikap kerja. Ya, artinya harus ada sikap-sikap yang benar, yang tepat, yang harus dilakukan agar profesi atau pekerjaan itu bisa berjalan dengan baik gitu. Artinya gini kan, ada orang yang jago misalnya akuntansi lah dan segala macam. Ya, dia udah tahu cara membuat neraca rugi laba. Tapi kalau misalnya attitude-nya jelek, ya bisa jadi korupsi yang tidak. Nah, ya. Betul juga. Ya, itu makanya kenapa 3-tiganya harus kita ajarkan. Itu yang membedakan antara trainer biasa dengan trainer yang mengarah ke kompetensi. Nah, kalau untuk menjadi seorang trainer yang memenuhi kompetensi ya, dan Pak Ir juga mulai menjadi seorang trainer yang trainer dari awal ya istilahnya ya. Apa sih yang Pak Ir lakukan untuk mengasah kemampuan Pak Ir sebagai trainer sampai memenuhi standar kompetensi tadi itu Pak Ir? Ya, baik, makasih Pak Syukur. Jadi begini. Yang pertama tentu saja kembali lagi ada 3 lagi nih. Ya, selalu ganjil ya. Iya, biar enak gitu ya mengingatnya gitu ya teman-teman. Ingat tugas seorang trainer itu paling tidak kan ada 3 hal. Yang pertama dia tahu masalahnya. Gitu kan? Karena kita itu ingin menawarkan solusi. Kita akan menawarkan solusi. Jadi artinya kita harus tahu dulu masalah yang dihadapi. Nah, untuk itu berarti kompetensi yang harus dimiliki adalah bagaimana seorang trainer itu bisa mengetahui kebutuhan individu atau organisasi. Yang bahasa kita adalah berarti dia harus bisa mempunyai keterampilan training need analysis, TNA-nya, gitu kan? Itu satu yang pertama, gitu ya. Kemudian yang kedua tentu saja adalah delivery kan, menyampaikan, gitu ya. Jadi
ini ibaratnya mah apa ya? Kalau kita bicara trainer tuh mulut kan yang lebih Betul, dominan ya. betul. Jadi di sini juga berarti bagaimana sih cara delivery yang baik gitu ya, yang sesuai, dan kita juga harus tahu kapan berhenti. Nah, ini juga yang barangkali ya, artinya setelah saya semakin belajar, mengasah gitu ya, ternyata menjadi trainer itu bukan yang paling banyak ngomong gitu. Ternyata bukan yang paling banyak ngomong. Betul, Pak Syukur. Tetapi Ya, tetapi kita justru harus lebih mengutamakan audiens kita yang berbicara. ya, Saya pernah mendengar istilah 70-30. hmm, Artinya 70% gitu ya, audiens kita yang kita ajak beraktivitas, menyampaikan pendapat gitu ya, menyampaikan masalahnya. Baru kemudian kita sebagai trainer 30%-nya yang menyampaikan solusinya. oke, Gitu ya, ya. dan mengarahkan. Nah, dengan begitu tentunya kan kalau 90% trainer yang ngajar itu mah mungkin kayak di kampus kali ya, Kuliah atau di ya. kuliah gitu ya. Orang bisa tidur gitu Betul, kan. betul. Itu yang kedua Pak Syukur ya. Jadi dari sisi delivery. Dan yang ketiga ini yang nggak kalah penting. Yang ketiga ini adalah kemampuan seorang trainer untuk melakukan evaluasi. Ya. Karena ternyata memang menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Harvard gitu ya, itu 70% ya pelatihan yang dilakukan ternyata itu tidak memberikan dampak terhadap kinerja. Itu kan sayang banget. Sayang banget, betul, ya, betul. Kalau di perusahaan tuh duitnya udah banyak banget tuh. Iya, kalau gitu Iya kapan kan? balik modalnya gitu Iya, kan? makanya. Jadi kalau 7% tidak berdampak teman-teman, ya kayaknya mungkin nggak akan ada lagi yang melakukan training gitu di perusahaan. Betul, Ya. betul. Dan ini juga benar. Ternyata ada satu penelitian lagi dari apa namanya? Saya lupa ya, Gallup atau apa yang mengadakan itu, justru ternyata betul dirasakan oleh audiens. 60% pelatihan yang diterima oleh audiens itu tidak meningkatkan kinerja. Jadi kalau tadi dari sisi perusahaan, ini dari sisi audiensnya, ya kan? Nah itu kenapa? Ternyata kalau setelah ditelusuri, salah satunya adalah itu tadi, kompetensi dari trainer salah satunya. Ya tentu banyak faktor, gitu ya. Tapi salah satunya juga adalah dari sisi trainernya yang itu tadi, ya. Dia ternyata tidak memahami yang pertama tadi adalah masalah, ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mendelivery technical skill yang tadi dia punya, betul. gitu kan. Dan yang ketiga ternyata tidak dievaluasi. Itu banyak kan yang rata yang tiga itu ya, evaluasi. Yang ketiga itu tidak dilakukan. Karena menganggap dirinya ya, karena dia trainer dia udah lebih jago gitu. Nah itu tadi ya, apalagi nih kalau trainer-trainer yang pemula, ya trainer pemula biasanya lebih seperti itu lagi gitu ya. Nah kalau misalkan kita bicara sebagai seorang trainer pemula, menurut Pak Ir sudah menjadi asesor trainer gitu ya, dari yang level 4 sampai master gitu ya. Apa sih yang menurut Pak Ir sering sekali ditemukan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para trainer pemula? Oh oke. Ya menarik ini, pertanyaannya bagus ini ya. Ini biar jadi perbaikan buat kita semua. Saya juga masih sering kadang-kadang lupa Pak Syukur ya. Siap. Karena saya juga pernah jadi pemula ya. Kalau Syukur juga sama ya, kita pernah jadi pemula. Jadi gini, trainer pemula itu terlalu pede dengan teknikalnya. Itu yang pertama. Akibatnya apa? Akibatnya dia terlalu banyak bicara. Karena Akibatnya terlalu banyak bicara. Iya, padahal kan tadi saya katakan idealnya 70% itu justru audiens. Gitu ya. Jadi dia tidak berbentuk seperti apa namanya? Itu tadi ya, proses pengajaran di kelas gitu ya, seperti itu. Karena dia orang baru, tahu ilmunya, terlalu semangat, terlalu pede kadang-kadang. Jadi akhirnya dia benar-benar apa namanya? Itu tadi ngomongnya banyak banget gitu. Bahkan kadang-kadang menghabiskan, misalnya dia punya slide 50 slide dihabisin aja sendiri itu ngomong. Nah, ini yang kadang-kadang apa namanya? Bisa jadi penghambat buat yang bersangkutan. Udah banyak bicara, ternyata out of topic pula. Iya. Gitu akhirnya ya. cerita kemana-mana gitu Bisa ya. kemana-mana gitu ya. Nah, yang lebih parah kadang-kadang kalau si trainer pemulanya ini
ngomong banyaknya tadi lebih banyak bacain slide. Nah ini yang Bacain bahaya kan? slide. Ya, bacain slide itu Gitu yang nggak kan, boleh gitu ya, sebenarnya. nggak boleh kan? Ya, Kalau bacain gitu. slide dikasih aja Kasih materinya aja, suruh baca. betul. Sebenarnya kan kasihin aja gitu. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, trainer pemula itu Pak Syukur, karena tadi dia memang punya skill yang ingin dibawakan, ingin disampaikan. Kadang-kadang jadinya apa ya? Kalau ada pertanyaan yang sulit, Oke. berusaha menjawab. Berusaha Berusaha menjawab. untuk menjawab. Jadi nggak mau menunjukkan bahwa saya nggak bisa. Tapi bagaimana Pak Ir? Kan kita trainer gitu kan. Oh, trainer nih gitu. Ada kata Betul. judul. Jadi nggak semuanya harus bisa dijawab kan Pak Ir ya? Ya nggak semua harus dijawab sebenarnya. Kan ada kadang-kadang gini, kita kan manusia juga ya. Iya betul. Gitu ya. Jadi ada kadang-kadang pertanyaan yang mungkin memang kita perlu klarifikasi dulu. Oke. Kita perlu lakukan studi lagi, Oke. misalnya yang seperti itu kan artinya gini, jangan terlalu memaksakan untuk bisa menjawab setiap pertanyaan. Kalau kita sendiri nggak yakin dengan jawaban kita, akhirnya nanti kita akan kelihatan tuh kan di mana-mana juga orang ketahuan lu kayaknya cuma ngomong doang nih gitu ya. Oke. Oke. Ya gitu. Oke. Padahal sebenarnya jujur itu jauh lebih baik. Jujur Ya, itu gitu. jauh lebih baik. Betul. Artinya Sahabat, artinya ini ada satu quote yang luar biasa. Jujur itu lebih baik ya. iya, di mana-mana jujur memang harus lebih baik, Pak Cukup. Ya, artinya gini, kalau kita mendapatkan pertanyaan yang sulit dan kita merasa tidak firm gitu ya dengan jawaban kita, sampaikan saja. Pertanyaannya menarik, gitu ya. Pertanyaannya menarik. Pertanyaannya menarik, bagus banget, ya. Yuk kita cari sama-sama jawabannya, gitu kan? Atau kita lemparkan ke audiens. Barangkali di audiens yang ada ini ada yang bisa membantu menjawab. Itu jauh lebih elegan. Justru nggak menjatuhkan ya, Nggak menjatuhkan dia sebagai trainer gitu ya. Betul gitu ya. Bahkan Oke. kita menghargai audiens kita Pak Super dengan begitu. Oke. Ya. Karena kan kita nggak pernah tahu di audiens kita mungkin ada orang yang jago. Orang lebih expert. Lebih expert di situ kan. Gitu. Dan itu orang akan dengan senang hati kalau menurut saya pada saat kita lemparkan itu untuk mereka. Nah, itulah tadi gitu ya bahwa idealnya seorang trainer itu nggak banyak bicara. Nggak banyak bicara. Itu tadi. Artinya nggak mendominasi pembicaraan. Berarti Pak Ir kalau sering kayak gitu berarti Pak Ir pernah mengalami satu momen ya saat training gitu ya yang bikin Pak Ir tiba-tiba jadi stuck nih. Wah, audiensnya ternyata nggak mendengarkan atau situasi lain gitu yang ya mungkin Pak Ir pernah melakukan itu. Biasanya apa yang Pak Ir lakukan itu? Iya. Saya kira itu wajar ya, dan setiap trainer kayaknya pernah punya pengalaman. Iya, Ya, betul. awal-awal kita sering sekali juga merasakan seperti itu, Pak. Karena kan audiens kita ini memang kan dari berbagai macam latar belakang. Betul. Kita tidak tahu apakah mereka itu hadir atas keinginan sendiri, ya, ataukah cuma disuruh kan gitu ya. Nah, itu sebabnya tadi pentingnya seorang trainer itu memahami TNA terlebih dahulu gitu ya. Nah, akibatnya kadang-kadang ada orang yang memang dia datang tapi nggak ada di situ, gitu. Kan kelihatan ya. Iya. Gitu ya. Jadi dia nggak memperhatikan kita, dia asik sendiri. Ya kalau mau tidur nggak tahu ya, ada yang sampai tidur kali ya. Mungkin Ya, ada. seperti itu. Nah, itu juga pernah saya alamin gitu ya. Nah, salah satu trik kita kalau menghadapi yang seperti itu, maka ya sudah, ya. Setiap kita memulai satu topik baru, maka ya kita hangatkan suasana dengan ice breaking, gitu kan. Atau kita kalau mau ekstrim kadang-kadang nih Pak Syukur ya, kalau ada yang seperti itu, saya datangin, ya, kemudian tepuk, ya, kita minta yang bersangkutan untuk bertanya. Apakah ada pertanyaan? Nah, jadi mau nggak mau kan jadi langsung bangun gitu ya, lagi gitu ya, ngelihat kita lagi gitu ya. Nah, itu apa namanya, beberapa trik lah yang bisa kita lakukan. Tapi kalau sampai stuck banget sih enggak ya. Gitu. Yang jelas kemampuan seorang trainer untuk menguasai audiens itu memang sangat dibutuhkan. Oke. Dan menguasai ini harusnya kita bicara dalam masalah kompetensi. Bukan hanya kompetensi saja, maksudnya menguasai ruangan, audiens kita seperti apa gitu ya. Itu juga kompetensi kan? seorang Ya, trainer betul. Nah, gitu ya.
Menurut Pak Ir yang sudah tadi pengalaman menjadi asesor gitu ya, seberapa penting sih kompetensi yang kita tahu bahwa ini akan masuk ke lembaga sertifikasi profesi untuk Ya, seorang trainer gitu kan. betul. Boleh cerita sedikit nggak Pak Ir mengenai apa itu BNSP profesi trainer gitu. Kan saya Ya. tahu sih ada beberapa tingkatan tuh, tapi ada beberapa tingkatan yang kayaknya nggak perlu gitu langsung loncat gitu ya. Yang saya dengar gitu. Iya, iya, betul Pak. Jadi memang pemerintah saat ini menggalakkan sejak tahun ini sebenarnya amanat di Undang-Undang 2003, udah lama sekali sebenarnya Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003 tentang pembentukan Badan Sertifikasi Profesi ini. Iya, iya. Hanya memang baru tahun 2019 ini baru mulai dibentuk gitu ya. Nah, ini memang tujuannya adalah untuk meningkatkan daya saing sumber daya Indonesia. Oke. Ya. Kemudian juga untuk meningkatkan produktivitas ya Indonesia, karena kita tahu bahwa kalau kita bicara industri, produktivitas Indonesia ini kan masih kalah nih di tetangga-tetangga kita gitu ya. Sehingga mau dibuatlah akhirnya ketentuan. Salah satunya yang muncul akhirnya adalah yang berkaitan dengan standar kompetensi untuk para trainer ini. Standar kompetensi untuk para trainer. Ya, muncullah SKKNI gitu ya. Di mana kemudian pemerintah menerapkan pelatihan berbasis kompetensi. Jadi kalau mau melakukan pelatihan itu harus dasarnya kompetensi. Dasarnya kompetensi. Ya, melihat kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Itu dulu gitu ya. Kemudian harus ada standar. Nah, ini yang juga menjadi perlu sahabat semua, kalau kita ngajar gitu ya, kita udah punya technical skill-nya tadi, tolong dipastikan standarnya ada dulu. Standarnya. Jadi harus dicari tuh, kita mau ngajarin apa sih, standarnya apa. Oke, misalnya mengajari tentang leadership. Ini leadership yang mana yang mau dipakai, ya kan? Itu kan leadership banyak. Berarti ya standarnya seperti apa yang mau kita pakai. Nah, itu harus cari dulu nih. Ya. Standar itu ada 3, Pak Syukur. Yang pertama SKKNI. SKKNI tadi itu adalah standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Artinya yang nasional. Ya. Kemudian ada lagi SKKI. SKKI itu adalah standar kompetensi kerja internasional. Artinya standar yang memang sudah diakui secara internasional. Kan banyak perusahaan-perusahaan internasional di kita gitu ya. Mereka udah menerapkan juga ya. Salah satunya misalnya seperti ISO, itu kan standar internasional. Ya, siap. Berarti kalau kita ngajar ke perusahaan yang sudah menerapkan ISO, kita juga harus mengetahui standarnya supaya tidak bertentangan dengan apa yang kita ajarkan dengan yang sudah ditetapkan di standar ISO-nya. Nah, seperti itu. Dan yang ketiga adalah SKKK. SKKK ini adalah standar kompetensi kerja khusus. Nah, standar kompetensi kerja khusus ini memang karena juga disebut khusus, berarti dia hanya berlaku untuk bisa asosiasi tertentu, ya, bisa yang sifatnya klaster, gitu ya. Jadi memang hanya hanya bisa diterapkan pada pekerjaan-pekerjaan atau itu tadi perusahaan yang berada di dalam satu klaster tertentu. Contohnya, gitu ya. Misalnya supervisor kan pekerjaan. Supervisor pekerjaan. Ya, artinya kan di semua organisasi pasti ada dong. Betul. Tapi supervisor di outsource ya, di ini offshore gitu ya. Perusahaan minyak di laut gitu terbuka ya. Kan itu kan berbeda banget caranya. Gitu ya. Artinya akan ada hal-hal yang khusus gitu ya, yang diterapkan di tempat mereka. Sama seperti tukang las. Tukang las mungkin di perusahaan-perusahaan konstruksi sama aja. Sama, betul. Tapi di perusahaan tadi ya, outsource tadi, ngelasnya mereka di dasar laut, misalnya kan, pipa-pipanya kan di laut. Oh, karena memang karakteristik pekerjaannya berbeda. Betul. Nah, itu berarti memerlukan standar kompetensi khusus. Jadi
siapapun kita gitu yang berprofesi di sebagai trainer itu wajib mengetahui dulu standarnya ada atau tidak, standar mana yang mau digunakan untuk kita mengajarkan supaya apa? Supaya tepat sasaran tentunya. Asik. Gitu ya. Oke. Nah, itu berkaitan dengan apa namanya? sertifikasi gitu ya, kompetensi tadi karena dasarnya adalah SKKNI. Jadi BNSP itu kan badan. Dia bertanggung jawab pada apa namanya? kepada presiden. Ya. Untuk uji kompetensinya itu diserahkan ke LSP. Lembaga Sertifikasi Profesi. Ya, jadi kalau saya ngajar yang berkaitan dengan sertifikasi itu tugas saya di tempat uji kompetensi namanya Pak Syukur. Jadi lembaga saya adalah TUK itu. Iya, TUK itu adalah tempat uji kompetensi. Artinya lembaga saya bisa melaksanakan kegiatan untuk sertifikasi yang berkaitan dengan sertifikasi BNSP tadi. Gitu. Tapi sebagai tempat saja. Gitu ya. Sedangkan untuk apa namanya? pengujiannya yang disebut dengan uji kompetensi itu benar-benar kewenangan di LSP, lembaga sertifikasi. Nah, disitulah peran asesor. Gitu ya. Jadi asesor itu tempatnya di LSP. Mereka lah yang memastikan bahwa asesi ini sesuai nggak dengan standar-standar yang sudah ditetapkan untuk banyak bidang. Nah, untuk trainer yang tadi ada level 4 gitu. Untuk trainer itu ada 4 tingkatan. 4 tingkatan. Ada 4 tingkatan. Yang pertama adalah level 3. Ya, namanya KKNI 3. Gitu nah, itu pertanyaan Pak Ir, kenapa nggak ada 1-2 ya? Betul ya. Saya juga harus nanya lagi nih Pak Syukur ya. Kenapa nggak 1-2? Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari KKNI, gitu ya, kompetensi kerja nasional, gitu ya, itu karena yang apa namanya? Kenapa dia di level 3? Karena rata-rata pendidikannya itu sudah di SLTA ke atas. Gitu ya. Bahkan sebenarnya untuk yang apa namanya? Untuk menjadi seorang trainer instruktur itu minimal D3. Boleh pendidikannya di bawah itu, tetapi harus memiliki pengalaman minimal 5 tahun di bidangnya sebagai seorang trainer misalnya, atau dia bekerja yang juga mengajar gitu ya. Nah, itu boleh di bawah apa namanya D3 tadi gitu ya. Nah, level 3 tadi itu sebagai asisten instruktur sebenarnya. Jadi di SKKN itu sebenarnya disebutnya instruktur. Bukan trainer. Bukan trainer gitu ya. Tapi instruktur atau trainer gitu ya. Jadi kalau level 3 asisten instruktur berarti asisten trainer. Ya. Asisten instruktur ini sebenarnya lebih, ya namanya juga asisten, berarti belum yang bertanggung jawab mengajar. Asisten. Gitu ya. Asisten lah gitu ya, mengasisten gitu ya. Yang ngebuka trainer, yang bikin ice breaking dan segala macam, membantu trainer gitu ya, seperti itu. Jadi tanggung jawab utamanya di sana. Baru kemudian level 4 tadi, KKNI 4 itu adalah instruktur atau trainer. Artinya tanggung jawabnya benar-benar pada menyampaikan menyampaikan materi, tapi sebelum menyampaikan materi, yang menjadi kompetensi utama seorang trainer itu adalah harus bisa merancangnya. Merancang? Iya, harus dari merancang materi. Betul. Nah, di sini lagi nanti kalau kita bicara trainer pemula, ya, kesalahan trainer pemula itu karena langsung mereka tadi kan teknikalnya dia punya, akhirnya mereka langsung bikin materi. Padahal sebelum bikin PPT atau materi yang mau diajarkan itu ada prosesnya dulu Pak Syukur. Enggak serta-merta langsung jadi PPT. Nah ya, nanti saya ceritakan. Ya, ini kita bicara level dulu nih ya. Yang berikutnya yang ketiga adalah instruktur senior. Instruktur senior. Jadi kalau yang namanya instruktur senior tentu saja yang sudah lebih berpengalaman. Artinya dia membuat, merancang materi dan segala macam itu udah expert lah gitu ya. Termasuk dalam penguasaan audiens gitu ya. Melakukan evaluasinya juga berbeda. Ya. Nah, jadi setiap tingkatan ini juga untuk evaluasi itu juga ada levelnya sendiri-sendiri. Gitu ya. Dan yang keempat itu adalah instruktur master. Atau master trainer. Nah, itu jadi
orang bilang ini mbahnya trainer gitu. Mbahnya ya. trainer. Walaupun saya mengatakan bahwa sebenarnya nggak juga. Nggak juga, gitu ya, nggak juga gitu ya. Itu tergantung pengalaman lah gitu ya. Tapi memang seseorang yang menyandang master trainer itu sebenarnya dia udah komplit udah paket lengkap lah kalau bahasa kita kalau ini. Dia udah menguasai, dia harus menguasai di level 4-nya gitu ya, paling tidak dalam merancang. Nah, kalau di level 6 ini bahkan dalam pengelolaan lembaganya. Oh, Iya. jadi udah kayak prakteknya langsung ya? Iya, gitu. Jadi sebenarnya sih disarankan yang mengambil level 6 ini orang-orang yang memang Sudah punya industri punya lembaga. lembaga pelatihan Oke, atau dia mendapatkan tanggung jawab besar di perusahaannya, kan suka ada tuh misalnya jadi manager learning and development misalnya gitu ya, atau kalau di BUMN kan sudah ada university-nya sendiri Korpu. ya korpu Ya, itu betul. gitu ya. Nah itu sangat tepat tuh buat para master trainer. Oke, karena di master trainer tadi bukan saja diajarkan bagaimana menjadi trainer yang ngomongin delivery-nya, tapi juga bagaimana mengelola sebuah lembaganya ya. Dan yang paling penting lagi juga memasarkan kontennya. Oh, Kan lembaga pelatihan kan cari uangnya kan dari memasarkan gitu namanya juga master ya. Gitu. Jadi bagaimana bisa menciptakan pasar, betul, lalu mengkreat pasar gitu dan eksekusi gitu ya. Betul. Wah, ya. Dan makanya kalau di master itu paket lengkap karena mereka juga harus bisa mengembangkan materi pelatihan. Nah, disitulah seorang master trainer biasanya akan memberikan ya motivasi kepada trainer-trainernya gitu ya, agar materinya nggak itu aja. Jadi bisa dikembangkan dan bisa dipasarkan tentunya. Gitu. Luar biasa itu ya. empat level ya. Tingkatan dari. Jadi sampai master tadi ya. Betul. Nah, berdasarkan pengalaman Pak Ir, terus sebagai praktisi HR, trainer, terus sekarang asesornya trainer gitu ya. Pak Ir boleh gak spill satu pelatihan atau kompetensi yang harus dimiliki oleh seseorang yang menjadi seorang trainer pemula atau pengen jadi seorang trainer? Ya. Oke, ini menarik ini ya. Tapi mudah-mudahan buat sahabat semua yang memang serius gitu ya, ingin menekuni bidang ini gitu, teman-teman. Saya menyarankan bahwa kalau teman-teman sahabat memang ingin menyeriusi profesinya sebagai seorang trainer, maka jangan tanggung. Gitu. Jangan tanggung. Maksudnya apa? Ya sudah, gitu ya. Ambil saja pelatihan yang tersertifikasi BNSP, Pak Syukur. Pelatihan yang langsung tersertifikasi dengan BNSP. Betul. Karena dengan begitu, pertama kita dinyatakan kompeten. Artinya kompeten tadi memang kita menguasai, nggak cuma teknis, tapi juga metodologinya. Ya. Dan yang kedua, profesi kita sebagai seorang instruktur atau trainer tadi diakui negara. Nah, pengakuan ini penting banget ini. Ya, kenapa? Karena kalau kita menjadi seorang trainer, mau masuk ke kementerian, ke BUMN, atau bahkan perusahaan besar, mereka sekarang sudah mensyaratkan bahwa yang akan mengajar tersebut harus punya sertifikasi minimal level 4. Oh, kalau di tempat-tempat kita ngobrol gitu adalah punya ini nggak logo Garudanya nggak gitu ya? Oh iya, itu yang dimaksud itu harus punya logo Garuda. Harus punya logo Garuda ya. Jadi itu tadi teman-teman pemula langsung saja gitu ya. Jadi karena nanti di situ kita akan diajarkan banyak seperti yang tadi saya katakan. Ya. Kalau untuk level 4 saja ya instruktur gitu, atau trainer itu kan minimal harus menguasai 14 unit kompetensi. Artinya banyak memang. Artinya menjadi seorang trainer itu nggak cuma hanya menguasai materi, bikin PPT gitu ya, tapi itu tadi ada unit kompetensi lain yang harus dikuasai. Dan yang paling pertama kali diajarkan dan harus dikuasai adalah bagaimana membuat TNA tadi, training analisis. Dan dari sanalah sebenarnya ya kalau kita mau ini lanjutannya ya Pak Syukur. Jadi tadi kan saya katakan training pemula itu rata-rata lebih mengandalkan materi. Materi. Artinya dia punya skill, punya teknisnya, kemudian jadi PPT, gitu ya.
Padahal ya kalau kita mengikuti secara metodologi, idealnya itu kita TNA dulu, kita analisis dulu nih, gitu. Masalahnya apa, ada di mana, kenapa sih butuh pelatihan dan seterusnya kan? Betul, ya. Artinya kebutuhannya apa, Ya. gap kompetensi yang akan ditutup apa, gitu. Nah, setelah gapnya tahu, baru kemudian kita akan menyusun. Ya, pelatihan berbasis kompetensi. Nah, di dalam menyusun pelatihan berbasis kompetensi ini akan bicaranya banyak nih. Yang pertama, siapa audiensnya? Ya, itu harus ditetapkan. Karena yang tadi di awal 70%. Ya, itu tadi ya. Audiens. Itu tadi kan ada orang yang datang tapi padahal nggak butuh. Nah, berarti kan ini kita bicara audiensnya. Siapa yang harus ikut pelatihan ini, gitu ya. Kemudian yang kedua, siapa instrukturnya atau siapa yang akan memberikan materi pelatihan. Ini juga harus tersandar, harus kita tetapkan. Karena kadang-kadang kalau misalnya di lembaga organisasi itu kan kita suka ngundang orang dari luar nih, ya untuk memberikan materi. Nah itu juga nggak sembarangan. Hanya orang-orang yang sudah kita tetapkan sesuai dengan kriteria, itulah yang bisa menyampaikan materi tersebut. Jangan sampai orang yang datang justru nggak ngerti masalah, bukan solusi yang terjadi, bukan solusi. Nah, itu. Jadi makanya kita juga harus tetapkan. Yang kedua itu adalah setelah tadi audiensnya siapa, yang kedua adalah siapa instrukturnya. Gitu ya. Jadi itu. Dan yang baru setelah kita menetapkan itu, Pak Syukur, kita bikin kurikulum. Apa saja sih yang mau diajarkan, gitu kan? Nah, setelah ketemu kurikulum, baru dijabarkan dengan kita bikin silabus. Jadi ternyata sebelum bikin PPT, gitu ya. Itu ada rangkaian proses ya. Betul, PPT itu nanti bahkan setelah silabus selesai pun, karena di silabus ini salah satu yang penting juga adalah kita harus menetapkan capaian. Indikator unjuk kerjanya. Artinya indikator unjuk kerja itu setelah menyelesaikan pelatihan, itu tercapai nggak? Ya kan, outcome yang diharapkan dari pelatihan itu tercapai apa tidak? Indikatornya apa? Itu harus disusun. Ya, di dalam silabus kita akan tetapkan dulu pengetahuannya apa saja yang akan dimasukkan. Keterampilannya juga apa saja, sikap kerjanya apa saja. Kan tadi saya katakan kalau pelatihan berbasis kompetensi itu harus memenuhi 3 unsur tadi, knowledge-nya atau pengetahuan, ya keterampilan atau skillnya, dan attitude atau sikap kerja. Jadi itu harus dirancang dulu. Nah, supaya pada saat kita nanti membuat PPT atau pada saat mengajarkan, kita tidak hanya fokus pada pengetahuan. Betul. Ya kan? Betul. Nah, itu bahkan setelah silabus selesai sekalipun ada satu langkah lagi, Pak Syukur. Apa tuh? Sebelum bikin PPT. Sebelum bikin PPT. Iya, kita kalau di dalam SKK ini disebutnya lesson plan. Lesson plan. Atau bahasa umum kita bikin rundown lah gitu. Perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran. Supaya apa? Supaya nggak lari kemana-mana. Kita kan biasanya trainer kan hanya dibatasi waktu. Betul. Ada yang setengah jam, ada yang 1 jam, ada yang 1 hari full. Betul. Nah, disitulah kita bikin rundown-nya. Nah, dari situ baru kita nanti lari ke PPT. Jadi sebenarnya ada proses. Nah, inilah yang disebut dengan metodologi. Dan itu dipelajari di kelasnya Speak to Change-nya Academy Trainer ya? Iya, salah satunya. Sekarang Speak to Change Academy Trainer sudah sudah langsung built-in gitu ya, dengan bundling. Ada bundling dengan sertifikasi. Ya, jadi sangat tepat saya kira ya. Speak to Change nggak hanya mengajarkan sisi personal dan delivery-nya saja, personal termasuk content delivery gitu ya, tetapi juga memastikan bahwa para trainernya itu langsung diakui negara. Ya, sama itu tadi, dia kompeten di situ. Ya, dan kami terus memang di Speak to Change ini kita terus memperbaiki program karena pembelajaran dari yang sebelum-sebelumnya kita menjadikan ini lebih baik dan lebih baik lagi ya Pak Irian. Dan Pak Irian juga salah satu pembicara trainer di Speak to Change. Kalau Pak Ir melihat perkembangan Speak to Change beberapa angkatan gitu ya, apa sih perubahan mendasar yang sekarang tuh
membuat Pak Ir, wah nih ada perubahan sesuatu yang di dunia trainer gitu Pak Ir? Ya, ya kembali lagi karena bicaranya kompetensi berarti materi ajar yang disampaikan oleh para trainer, termasuk yang di speak teaching, idealnya tetap harus tidak hanya fokus pada knowledge-nya, gitu ya. Tapi artinya tetap memasukkan unsur skill dan attitude-nya, gitu ya. Jadi tiga hal ini sehingga ya kita memang mengajarkan kompetensi gitu loh. Betul. Ya, itu yang pertama Pak Sugeng. Kemudian yang kedua tentu saja adalah mungkin prosesnya harus kita lihat lagi nih. Apakah di akhir, apakah di awal atau di tengah gitu ya. Karena ini juga nanti akan berpengaruh kepada proses secara keseluruhan. Gitu ya. Karena saya melihat dari perjalanan yang ada speak to change selama ini mungkin berapa angkatannya ada 5 lebih kayaknya ya. 5 lebih angkatan Pak Ir. Angkatan yang langsung tadi built-in sama lisensi ya. Itu teman-teman ini ya peserta speak to change itu mereka ada yang akhirnya harus merubah materinya, gitu ya. Setelah mengetahui proses metodologi, gitu ya. Itu tadi karena kan ada yang memang hanya pengetahuan, gitu ya. Ada yang sudah masuk, gitu ya. Jadi itu kan, nah kalau dari awal barangkali menjadi seragam. Gitu, ya. Siap. Ya. Jadi itu barangkali yang bisa ya, saya kalau dilihat ya. Dari perjalanan speak to change. Sahabat, jadi di Akademi Trainer Group kami memiliki sebuah program pelatihan untuk sahabat yang ingin menjadi trainer, bahkan juga professional trainer. Kami memiliki kelas yang kami beri judul program adalah Speak to Change. Nah, di Speak to Change ini atau STC ini, teman-teman nanti sahabat akan diajarkan bagaimana menjadi seorang trainer yang bukan hanya tadi knowledge ya, tapi juga bagaimana bisa keterampilan, penyampaian dan juga attitude. Karena di Speak to Change kita akan belajar 3 hal dasar yakni personal, content dan delivery. Dan alhamdulillah sudah dibanding juga dengan sebuah materi untuk menjadi seorang trainer yang berlisensi langsung BNSP. Jadi ketika nanti teman-teman ikut serta dalam program STC ini, teman-teman diajarkan bagaimana menjadi seorang trainer dan sehingga teman-teman bisa lulus dengan membawa sertifikasi lisensi sebagai seorang trainer. Nah, Pak Ir selama ini menjadi seorang trainer kira-kira apa sih yang menurut Pak, apa yang menjadi prinsip kerja Pak Ir selama ini yang mungkin bisa ditiru oleh teman-teman, oleh sahabat? Sebenarnya sih bukan hanya buat trainer aja Pak Syukur. Gitu ya. Gitu. Jadi ada 2. Yang pertama sebagai pribadi saya selalu berusaha untuk menjadi orang baik, itu satu. Ya pesan orang tua saya kan gitu, jadilah orang baik gitu. Kalau kamu ada di satu tempat nggak menemukan orang baik, maka jadilah kamu yang orang baik tersebut. Itu satu. Jadi orang baik. Ya, itu yang saya ingat dari almarhum bapak saya gitu ya. Makanya saya menggunakan Irwan Samanat bapak saya di belakang. Oke. Ya. Kemudian yang kedua Pak Syukur, kalau kaitannya dengan training gitu ya. Pengembangan development, personal development gitu ya. Yang saya selalu pegang itu adalah salah satu quote yang kalau buat saya sih ngena banget gitu. Itu karena kebetulan saya juga belajar NLP ya. Gitu. Jadi dari co-foundernya NLP itu dia mengatakan bahwa ada perbedaan yang sangat besar antara belajar sesuatu dengan kesadaran akan belajar sesuatu. Belajar sesuatu dengan sadar belajar itu beda Pak Syukur. Ini dalam nih kayaknya. Jadi gini. Kalau belajar sesuatu ya ada orang ngajarin kita belajar. Itu belajar. Ya gitu ya. Tapi kalau kita sendiri yang sadar, ya kan, saya perlu belajar ini. Pasti pendekatannya beda dong. Ya. Cara kita untuk bisa berhasil mempelajarinya juga beda dong. Pasti. Gitu ya. Pasti. Kenapa? Karena datang dari diri kita. Kesadaran akan sesuatu untuk kita pelajari. Karena kalau udah sadar ingin mempelajari sesuatu, dia akan mengosongkan gelasnya. Betul. Dan dia akan membuka wawasannya, membuka hati, membuka pikiran, apapun yang masuk itu akan terima gitu ya. Nah, itulah yang selalu saya pegang. Dan biasanya saya sampaikan di setiap sesi-sesi saya kalau ngajar. Quote itu saya selalu bagikan gitu. Bahwa
ada perbedaan yang besar tadi antara belajar dengan sadar belajar. Oke. Waduh, ini luar biasa banget Pak Ir. Terima kasih banget sudah hadir. Sahabat, saya rasa kita banyak banget dapat insight, dapat pelajaran dari podcast kali ini. Nah, sebelum kita tutup, Pak Ir, apakah ada pesan khusus nih yang Pak Ir mau sampaikan kepada sahabat atau mungkin trainer atau mungkin yang mau jadi trainer gitu Pak Ir? Oke, baik. Terima kasih Mas Syukur. Ini kesempatan yang sangat baik gitu ya. Sahabat semua, khususnya para mungkin trainer pemula gitu ya, yang akan masuk ke dunia trainer gitu ya. Satu nasihat penting mungkin yang bisa supaya tidak jangan sampai mengikuti kesalahan yang pernah saya buat di awal gitu ya. Ya, itu yang pertama adalah berhenti mengajar materi, Pak. Berhenti mengajar materi. Ya, berhenti mengajar materi, tetapi memfasilitasi perubahan. Nah, dalam banget. Jadi jangan cuma hanya sekedar materi, tapi bagaimana kita bisa menjadi fasilitator perubahan. Itu ya. Itu yang paling utama sih. Kemudian kenapa? Karena peserta itu kan datang itu karena ada masalah. Ya kan? Jadi oleh karena itu mudah-mudahan dengan mindset seperti tadi kita menjadi fasilitator, maka pulang dari pelatihan yang mereka ikuti, mereka menemukan solusi atas masalahnya. Betul. Itu Pak Syukur yang paling. Waduh, luar biasa ya. Saya juga pernah nonton di sosial media bilang bahwa ini ada pelatihan bagaimana melunasi hutang gitu kan. Terus yang datang ribuan gitu kan. Berarti yang datang ini adalah orang-orang yang bermasalah dengan hutang gitu ya. Kalau dia nggak bermasalah dengan hutang, dia nggak akan datang. Berarti, tapi luar biasa Pak Ir. Tadi harus menjadi seorang fasilitator untuk sebuah perubahan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Karena saya percaya pelatihan saat ini bukan hanya sekedar menyampaikan materi, teori, bahkan informasi. Karena kalau mau cari informasi banyak banget, tinggal ChatGPT, Gemini, terus Cloud sekarang udah luar biasa AI gitu kan. Tapi bagaimana pelatihan ini mampu memberikan dampak, memberikan transformasi kepada para peserta baik individu maupun corporate yang mengundang, gitu ya Pak Iri. Dan itu itulah tugasnya trainer. Dan itulah tugasnya trainer gitu ya. Waduh, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Ir atas kedatangannya dan insight-nya Pak hari ini di podcast Akademi Trainer, dan luar biasa saya pribadi juga mendapatkan banyak insight, dan saya yakin sahabat Akademi Trainer juga banyak mendapatkan insight. Jadi saya berharap teman-teman jangan lupa untuk like, follow, and subscribe podcast Akademi Trainer, dan insya Allah kita akan terus kedatangan para tamu, para pembicara, para speaker yang insya Allah akan membuka wawasan kita, memberikan kita banyak insight, bahkan juga bisa memberikan kita banyak inspirasi untuk kehidupan kita, baik sahabat yang menjadi seorang trainer maupun bukan. Dan saya yakin kita semua nanti akan banyak mendapatkan ilmu dari podcast Akademi Trainer Group ini. Pak Ir, terima kasih atas kedatangannya. Semoga selalu sehat dan berkah. Amin, amin. Sampai jumpa lagi di season mendatang ya. Insya Allah kita akan ketemu di acara STC yang batch 50 ya nanti insya Allah. Siap, dengan senang hati. Terima kasih Pak Ir. Sama-sama. Sahabat, terima kasih sudah hadir. Salam sehat dan berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.